Shalom pemirsa, berjumpa lagi. Saat ini saya akan membahas buku dari tulisan Ellen G. White, yaitu Amanat kepada orang muda. Ya, sebelumnya saya mengundang kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena Engkau masih memelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah bersama senang dengan kami. Berikanlah kami pengertian supaya hari demi hari kami dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, pada saat ini saya akan membahas pasalnya yang ke-15, yaitu keabah jiwa. Penurutan yang setia pada hukum-hukum Tuhan akan mengadakan satu pengaruh yang ajaib untuk meninggikan, menumbuhkan, dan meneguhkan segala sifat manusia. Orang-orang yang mulai dari kecil sudah menyerahkan diri dalam pekerjaan atau perbaktian pada Tuhan akan ternyata nanti jadi orang-orang yang mempunyai pikiran terang dan kuasa pertimbangan yang tajam. Dan kenapa tidak boleh jadi begitu? Perhubungan dengan guru yang terbesar yang pernah datang ke dunia ini menguatkan pengertian, menerangkan pikiran, serta menyucikan hati, meninggikan, menghaluskan, dan memuliakan tubuh dan jiwa seluruhnya. Apabila nyatalah firman-Mu, maka orang beroleh terang dan orang bodoh pun dijadikannya bijaksana. Jadi bila mana kita menjaga akan keabah jiwa kita, akan tubuh kita ini, biarlah kita meminta akan tuntunan guru besar kita, yaitu siapa? Yaitu Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk selalu melakukan yang terbaik. Maka di situ Tuhan akan akan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Cita-cita Tuhan. Di antara orang-orang muda yang mengaku dirinya beribadat, terdapat sebagian besar yang seolah-olah melawan pengakuan terbesar. Mereka tidak bisa maju dalam pengetahuan atau dalam perkara-perkara rohani. Kuasanya lebih mundur daripada maju. Tetapi perkataan pengarang Mazmur tepat betul pada orang-orang Kristen yang benar. Sebenarnya bukan huruf-huruf dalam sabda Tuhan yang memberi terang dan pengertian, tetapi perkataan yang dinyatakan dan dimasukkan dalam hati oleh Roh Suci. Apabila seorang bertobat dengan sebenarnya, maka dia menjadi anak Tuhan dan mendapat perolehan dari perikadaan Tuhan. Bukan saja hatinya dibarui, tapi juga kebijaksanaannya dikuatkan dan disegarkan. Ada banyak contoh dari orang-orang pada waktu mereka belum bertobat, mereka dianggap mempunyai kepintaran sederhana atau malahan kurang cakap. Tetapi sesudah mereka bertobat, rupanya mereka sudah diubahkan sama sekali. Mereka mulai menyatakan satu kepandaian yang luar biasa dalam pengertian kebenaran sabda Tuhan, dan satu kuasa akan memberitahukan kebenaran ini kepada orang-orang lain. Orang-orang yang besar-besar dan yang berpengetahuan tinggi merasa senang bergaul dengan orang-orang demikian. Matahari kebenaran yang mencurahkan cahayanya yang gilang gemilang dalam jiwa mereka itu mengajak tiap-tiap kuasa supaya bekerja lebih keras. Tuhan mau mengadakan satu pekerjaan besar bagi orang-orang muda. Kalau mereka mau menerima sabdanya dalam hatinya dengan pertolongan Roh Suci serta menurut dalam kehidupannya, dia selalu berusaha untuk menarik orang-orang muda kepadanya yang menjadi sumber segala pengetahuan dan pohon segala rahmat, kesucian dan kebenaran. Pikiran yang selalu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tinggi dengan sendirinya menjadi mulia. Jadi pemirsa, di mana Tuhan memanggil setiap orang-orang yang ingin bekerja dengan sungguh-sungguh mengabarkan akan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini dibilang orang-orang muda. Tuhan ingin memakai orang-orang muda, bahkan orang tua yang berjiwa muda, sama-sama untuk bekerja bagi siapa? Bagi Tuhan. Karena bila mana kita menganggap diri kita tidak layak, tetapi bila mana kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melayakkan kita untuk bekerja sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Mesbah yang sudah dinajiskan. Orang-orang yang mengaku menurut kepada Tuhan tetapi tidak bertambah maju dalam pengetahuan dan perbaktiannya, itulah orang-orang yang namanya saja Kristen. Keabah jiwa mereka dipenuhi dengan mesbah-mesbah yang sudah dinajiskan. Pikiran mereka sudah dipenuhi seluruhnya oleh buku-buku yang kurang baik dan oleh omong-omong kosong dan oleh keramai-ramaian dunia, sehingga tidak ada tempat lagi dalam otaknya untuk sabda Tuhan. Kesukaan dunia, percabulan, dan kesombongan mengambil tempat yang sebenarnya harus diduduki oleh Kristus dalam jiwa mereka. Ya, jadi
Biarlah dalam pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, biarlah kita menunjukkan apa? Menunjukkan akan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak mau pikiran kita pun sedikit dipenuhi dengan apa? Dengan omong kosong, dengan buku-buku yang tidak penting. Biar kita selalu apa? Membaca firman Tuhan, membaca roh nubuat untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ya, jadi dalam kehidupan kita ini, biarlah kita minta kepada Tuhan, meminta akan kuasanya, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kehinaan oleh menurut hawa nafsu. Orang-orang yang mengutamakan dalam kehidupannya penurutan nafsu makan dan keinginan daging tidak pernah menjadi orang-orang yang baik atau orang-orang besar dalam arti yang sebetulnya. Bagaimana tinggi juga mereka dipandang di hadapan mata dunia, tetapi di hadapan Tuhan mereka itu rendah, jahat dan kebencian adanya. Surga sudah aturkan supaya tanda kecemarannya bisa terbaca di segenap wajah mukanya. Pikirannya semata-mata duniawi. Perkataan mereka menyatakan derajat pikiran yang rendah. Hati mereka sudah dipenuhi dengan segala kecemaran dan teladan Tuhan sudah hampir dihapuskan dari dalamnya. Suara angan-angan hatinya sudah dimatikan dan pertimbangan sudah diputar balikan. Aduh, bagaimana rendah derajat manusia bisa jatuh dalam kejahatan dan kecemaran gila-gilaan oleh menyerahkan segala kemauan kepada setan. Dengan sia-sia kebenaran berseru kepada kebijaksanaan, karena hati ada berlawanan kepada asas-asas kebenaran yang suci. Ya, jadi janganlah kita mengikuti keinginan daging kita, saudara. Biarlah kita meminta petunjuk Tuhan. Ya, biarlah kehidupan kita sepenuhnya dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana kita berada mungkin di tempat kerja kita berada di tempat-tempat umum, atau kita berada di gereja, biarlah kita menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita memang ini benar-benar pengikut Kristus. Jangan sampai teman-teman kita, orang-orang kita tidak melihat apa? Tidak melihat buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat kita membaca akan firman Tuhan, membaca buku roh nubuat, biar kita meminta Tuhan, bantu saya untuk menghidupkan setiap apa firman yang Engkau sudah berikan kepada kita semua. Biar kita dapat apa? Dapat mengabarkan kebenaran firman Tuhan dengan apa? Dengan tingkah laku kita sehari-hari. Walaupun kita tidak berbicara kepada mereka, tapi mereka bisa memperhatikan dari apa? Dari setiap tingkah laku kita, gerak-gerik kita, bahkan dari setiap apa? Dari setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Pertolongan dalam pencobaan. Oleh percaya dan permintaan doa, segala orang bisa menurut segala tuntutan Injil. Tidak ada seorang bisa dipaksa akan berbuat pelanggaran. Dia sendiri mesti lebih dahulu menyetujuinya. Jiwa harus mengadakan maksud akan perbuatan yang jahat sebelum hawa nafsu bisa memerintahkan keadilan, atau sebelum kejahatan bisa mengalahkan angan-angan hati. Bagaimana besar pun pencobaan itu, sekali-kali tidak pernah ia jadi maaf berbuat dosa. Karena mata Tuhan ada memandang kepada segala orang yang benar, dan telinganya pun terbuka kepada doanya. Berserulah kepada Tuhan, hai jiwa yang mendapat pencobaan. Serahkanlah dirimu yang tidak bergaya dan tidak layak lagi kepada Yesus, dan peganglah teguh-teguh akan perjanjiannya. Tuhan nanti akan mendengar dan tahu bagaimana keras keinginan hati manusia itu, dan Dia mau tolong engkau dalam segala waktu pencobaan. Apa engkau sudah jatuh ke dalam dosa? Carilah akan Tuhan dengan tiada bertangguh lagi, dan mintalah kasihan dan keampunan. Kasihan masih diberikan kepada orang berdosa. Dalam segala kesesatan Tuhan memanggil kepada kita, hendaklah kamu bertobat, hai anak-anak yang durhaka, maka aku akan menyembuhkan kamu daripada segala kejahatanmu. Jadi Tuhan memanggil kita, walaupun mungkin kita sudah berbuat kejahatan, sudah berbuat orang lain tidak menyenangi akan kehidupan kita, sudah berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, baik itu kita berbohong, kita mencuri, memfitnah orang, atau apapun itu, biarlah apa? Kita minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang pengampun. Karena dikatakan bahwa bila mana kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh
hati kita, maka Tuhan akan apa? Akan mengampuni kita. Hendaklah kamu apa? Bertobat. Ya, mulailah bertobat, mulailah hidup yang baru. Ya, kita buang kehidupan kita yang lama yang mungkin penuh dengan apa? Dengan kejahatan, penuh dengan apa? Penuh dengan noda itu. Biarlah kita apa? Kita hapuskan semuanya itu. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan apa? Akan mengampuni kita, sehingga kita bisa apa? Hidup menjadi manusia yang apa? Yang baru, ya, mempunyai sifat yang baru, mempunyai mempunyai kehidupan yang baru, mempunyai perkataan yang baru. Mungkin dulu kita mengucapkan kata-kata yang kasar, tapi baiklah kita apa? Bila mana kita datang kepada Tuhan, maka biarlah kata-kata yang lemah lembut, ya, yang menyentuh hati setiap orang yang mendengar itu. Karena apa? Orang-orang itu pun akan apa? Akan berubah dengan perubahan kehidupan kita. Janganlah kita mengikuti keinginan daging kita, karena keinginan daging kita apa? Lemah. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, minta apa? Minta pertolongan, ya, khususnya kepada orang-orang muda. Dikatakan Tuhan ingin memakai orang-orang muda, ya, untuk mengabarkan setiap apa? Setiap kebenaran firman Tuhan. Dan di mana Tuhan ingin mendengar akan apa? Akan pertobatan itu. Tuhan ingin menolong setiap hati yang apa? Setiap hati yang mungkin masih mengeraskan hati, biarlah kita apa? Datang kepada Tuhan, dan biarlah kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah renungan ini dapat menolong setiap kita supaya kita selalu apa? Bersandar kepada firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang masih berkati kami hingga pada saat ini, memelihara kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, bahkan dalam perbuatan kami, ya Tuhan. Bila mana kami, ya Tuhan, sudah melakukan kesalahan, baik itu berbohong, kata-kata yang kasar, bahkan kata-kata yang sudah menyakiti orang lain, ya Bapa, biarlah Tuhan kami mohon ampun. Biarlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kami berada, sehingga dengan kehidupan kami yang baru ini, ya Bapa, kami boleh selalu memberikan terang itu kepada setiap orang. Dan ajarlah kami, ya Bapa, untuk melakukan yang terbaik buat Engkau. Dan ajarlah kami, ya Bapa, dalam kehidupan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, ya Bapa, oleh karena Engkau selalu ada buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, amin. Baik pemirsa, kiranya Tuhan memberkati.